Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah mandi belum? Sudah? Iya, berarti adik-adik sudah siap dong untuk beribadah kepada Tuhan. Bu Tati, sudah siap belum? Sudah. Iya loh, Cewi sudah siap. Yuk, sekarang kita mulai saja ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi, tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu.
tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami di dalam ibadah pagi hari ini, supaya kami semua bisa mengikuti ibadah dengan baik. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mempersembahkan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Mohon Tuhan yang memimpin dan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Bu Tati, iya loh coronanya kok nggak pergi-pergi sih Bu Tati? Loh Cewi sedih. Iya Bu Tati. Masa kita ibadahnya selalu online terus? Nggak enak Bu Tati. Tapi pengennya lo Cewi di gereja Bu Tati. Bu Tati juga kepinginnya di gereja. Tetapi masih seperti ini loh Cewi. Kita harus tetap bersyukur walaupun saat ini kita beribadah secara online. Kita masih bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Tetapi kita berharap ya lose, anak-anak semua di rumah saat ini beribadah. Anak-anak beribadah ya hari ini? Iya lolo Cewi, semua anak-anak sudah siap. Sekarang sudah siap memuji Tuhan anak-anak lo Cewi. Oh iya, kalau begitu diajak memuji Tuhan ya, apa? Lo Cewi nggak boleh sedih lagi. Meskipun coronanya belum pergi, tadi pujiannya harus tetap mengucap syukur. Jadi kita harus bersyukur, kita tetap boleh beribadah meskipun online ya Bu Tati ya. Iya loh Sekarang kita mau mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan apa coba? Mari kita bersukaria. Iya, mari kita bersukaria. Nggak boleh sedih loh ya, walaupun corona. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi lo Cewi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sudah bersukaria semuanya walaupun corona.
kita tetap bersukaria. Bu Tati, Ya, saya punya lagu yang bagus Bu Tati. apa Loza? 5 warna. 5 warna itu apa saja ya Loza? Ada kuning, Kuning, ada hitam, merah, putih, dan hijau. hijau. Ada artinya ya Loza? Iya Bu Tati. Adik-adik yang di rumah pengen tahu kan? 5 warna ini, warna kuning, warna hitam, warna merah, warna putih dan hijau. Itu semua ada artinya Bu Tati. Artinya ada di lagu ya Loza ya? Iya Bu Tati. Kita ajak aja anak-anak untuk memuji Tuhan. Kuning tandanya Surga, hitam tandanya dosa. Oke, kita ajak aja adik-adik Bu Tati. Kita memuji Tuhan. Kuning tandanya surga. Kuning tandanya surga, hitam tandanya dosa, merah darah Tuhan Yesus yang telah tebus dosaku, putih hatiku suci, hijau aku mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik. Hijau, aku mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik. Kuning tandanya surga, hitam tandanya dosa, merah darah Tuhan Yesus yang telah tebus dosaku, putih hatiku suci, hijau aku mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik. Hijau aku mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik. Nah, itu tadi Bu Tati. Coba masih ingat nggak Bu Tati? Kalau kuning Tandanya surga, hitam, tandanya dosa, merah darah Tuhan Yesus yang telah tebus dosaku, putih hatiku suci, hijau hijau aku mau bertumbuh. Nah, Bu Tati, anak Tuhan yang baik. betul Bu Tati. Kalau mau bertumbuh, Bu Tati adik-adik di rumah juga lo secewi harus apa? Harus setia beribadah, dengar-dengaran selalu akan firman Tuhan supaya bertumbuh dan berbuah Bu Tati. Nah, iya. Buahnya yaitu kasih, sukacita, berbagi Bu Tati. Nah, yuk adik-adik supaya kita bertumbuh lebih hari lebih mencintai Tuhan, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan Bu Tati. Dan sebelumnya kita akan naikkan pujian. Ku mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita ya lo Sujawi. Ya Bu Tati. Ya, kita Siap memuji ya, Bu Tati. Tuhan. Ku mau dengar cerita. Mau dengar cerita tentang perbuatan
Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mau dengar cerita? Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sekali lagi, sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shalom, senang sekali hari ini Lo Setuti bisa kembali bertemu dengan adik-adik untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, coba dong duduknya yang lebih manis, duduknya yang lebih sopan, karena kita bersama-sama mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi harus berikan sikap yang paling baik buat Tuhan. Adik-adik, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena kami boleh kembali bersekolah minggu hari ini. Tuhan, hati kami telah memuji Engkau, telah memuliakan nama-Mu. Tiba waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah hati kami, berkatilah tangan kami, kaki kami, mata mulut kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami tolak di dalam nama-Mu untuk si iblis yang mengganggu konsentrasi kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati los kami yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, kami ingin bertumbuh menjadi anak-anak sekolah minggu yang hidup takut dan hidup mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita masih akan belajar tentang tokoh-tokoh yang menjadi hakim untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tokoh yang dia itu sebenarnya masih muda, tapi Tuhan mengutus dia untuk menjadi hakim menyelamatkan orang Israel yang hidup tidak takut akan Tuhan, sehingga orang Israel tersebut mereka diserang oleh bangsa lain. Nah, penasaran kan? Mari kita buka Alkitab kita. Buka Alkitabnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Nanti disambung ayat yang ke-12, ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16. Karena ini perikopnya sangat banyak, ada 3 pasal, jadi Lose ambil yang inti-intinya saja. Kita buka ya, adik-adik bisa memperhatikannya di Alkitab atau di layar HP atau di layar televisi kalian. Hakim-Hakim pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Tetapi
orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takut kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu sebanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat dan oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum. Ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi ketahuilah, akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, adik-adik, kita sudah membaca di bagian Hakim-Hakim pasal yang ke-6 tadi Loso sudah bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, disambung ayat 12, 15 dan 16. Siapakah hakim yang selanjutnya yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel? Yang masih muda tadi dibilangnya. Dia bernama Gideon. Gideon. Siapa yang di sini namanya Gideon? Jarang ya ada orang yang namanya Gideon. Adik-adik, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, meskipun bangsa Israel ini dikasihi Tuhan, ternyata bangsa Israel itu hidupnya masih meninggalkan Tuhan, masih tidak taat, masih menyembah berhala. Padahal sudah berulang-ulang kali Tuhan menyelamatkan, bahkan mengasihi kehidupan bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Coba deh perhatikan. Karena menyembah patung, Israel kalah perang, negerinya dikuasai bangsa Midian selama 7 tahun. Wah, 7 tahun itu waktu yang singkat atau waktu yang pendek? 7 tahun loh, siapa yang usianya 7 tahun? Ada ya adik-adik yang usianya 7 tahun. 7 tahun itu panjang sekali, waktu yang lama. Karena bangsa Israel ini ketakutan sampai mereka membuat tempat-tempat di pegunungan, di gua-gua. Supaya mereka bisa menyelamatkan diri mereka dari bangsa Midian. Tapi apa? Tapi mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka menabur, mereka menanam, mereka
dirampok lagi oleh orang Midian. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan ampunilah kami Tuhan, kami minta tolong supaya kami bisa dibebaskan dari orang Midian yang sudah menjajah mereka, yang sudah membuat mereka menderita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Apakah Tuhan menolong orang Israel yang sudah berulang-ulang kali berbuat jahat kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan? Atau Tuhan biarin salah siapa kamu tidak takut akan engkau, itu upah dari perbuatanmu. Apakah yang dilakukan oleh Tuhan adik-adik? Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Nah, coba deh perhatikan di layar adik-adik. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Lalu bangsa Israel meminta ampun kepada Tuhan dan Tuhan memilih Gideon sebagai pemimpin perang. Nah, kembali lagi Tuhan itu mengutus malaikatnya untuk menemui Gideon. Jadi Gideon ini salah satu suku dari bangsa Israel. Dia bilang tadi, Tuhan aku lo masih muda, aku juga dari kaum yang kecil. Apakah aku mampu untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Midian? Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah? Aku yang akan menuntun engkau, yang akan membuat engkau berhasil mengalahkan orang Midian. Nah, meskipun Gideon ini masih kecil, tapi Tuhan memilih dia dan Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang akan menyertai Gideon untuk memukul kalah orang-orang Midian. Apa yang dilakukan oleh Gideon adik-adik? Coba deh kembali perhatikan di layar. Gideon mengumpulkan 32.000 orang pasukan. Nah, dikumpulkan, coba deh lihat. Banyak ya, 32.000. Wah, kalau kita masuk jadi pasukannya Gideon ini mungkin kita kelihatan kecil karena orangnya banyak, 32.000 orang. Bayangkan, coba kalian di sekolah jumlah teman-teman kalian berapa? Paling 200-an, itu saja sudah banyak. Ini 32.000 orang pasukan dikumpulkan oleh Gideon. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan memerintahkan agar dipilih yang paling berani dari 32.000 orang. Jadi Tuhan bilang, pilih yang paling berani saja, yang gak berani disuruh pulang. Nah, apakah semuanya berani? Ternyata, coba deh perhatikan di layar. Gideon berteriak kepada pasukannya, siapa yang takut berperang? Silahkan pulang. Nah, siapa yang takut berperang? Silahkan pulang. Kalau adik-adik jadi pasukannya, takut apa tidak? Kalau Kak Tuti mikir-mikir ya, nanti kalau ditembak, nanti kalau kena panah bisa mati. Makanya Tuhan bilang sama Gideon, dari mereka yang takut lebih baik pulang. Gideon bilang, siapa yang takut berperang lebih baik pulang. Ternyata apakah mereka semuanya berani? Ternyata coba perhatikan lagi di layar. Lalu pulanglah 22.000 pasukan yang penakut. Kemudian pasukannya sisa 10.000 orang yang berani. Wah, sayang ya. Dari 32.000 orang, ternyata yang penakut berapa? 22.000 orang. Banyak juga ternyata yang pulang. Kalau kita di sana mungkin kita juga ikut rombongan yang pulang. Terus sisa 10.000, Tuhan bilang lagi sama Gideon. Gideon, itu terlalu banyak. Kamu harus memilih lagi pasukannya. Hah? Tuhan,
Sudah banyak loh yang pulang, 22.000, tinggal 10.000, kok Tuhan masih bilang masih kebanyakan. Nanti gimana dong? Gimana nanti kalau kita mati? Kalau pasukannya cuma sedikit. Tapi Gideon apa? Tetap taat sama Tuhan, taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, Tuhan memerintah agar Gideon membawa pasukannya untuk minum air. Jadi yang sisa 10.000 tadi, Tuhan bilang, ayo perintahkan mereka untuk minum air. Adik-adik coba perhatikan di layar. Ada yang minum sambil menjilat seperti anjing. Jumlahnya berapa? 9.700 orang. Dan mereka tidak terpilih lalu pulang. Terus yang selanjutnya, mereka yang meminum berlutut sambil meminum air pakai tangan, jumlahnya ada 300 orang. Dan mereka dipilih untuk berperang. Jadi ada maksud Tuhan ketika Tuhan bilang bawa yang 10.000 itu untuk minum air. Perhatikan, nanti di dekat sungai kalau mereka yang minum sambil menjilat seperti anjing itu yang tidak terpilih. Tapi yang berlutut memakai tangan itu yang terpilih. Ternyata yang minum dengan menjilat seperti anjing itu ada berapa tadi? 9.700 orang. Yang dipilih yang minum dengan berlutut menggunakan tangan hanya 300 orang. Wah, dari 3.200 ternyata yang dipilih untuk berperang bersama Gideon melawan orang Midian hanya 300 orang. Wah, sudah terseleksi banyak ya. Sekarang Gideon hanya mempunyai 300 pasukan yang gagah berani. Nah, adik-adik coba tebak. Apakah dengan 300 orang itu kira-kira Gideon bersama 300 orang itu menang atau kalah ya? Pada waktu malam hari Gideon membagi menjadi 3 kelompok. Jadi 100 di posisi yang pinggir kanan, 100 di tengah, 100 lagi di posisi pinggir kiri. Pada malam hari Gideon dan 3 pasukannya mengelilingi lembah kemah pasukan Midian. Nah, ternyata strateginya bagus ya. Jadi tidak bareng-bareng gitu, tapi dia bisa membagi pasukannya. 100 di sana, yang 100 di situ, yang 100 di sana. Dia bilang gitu. Untuk mengepung tempat perkemahan orang Midian. Nah, adik-adik, lalu pasukan Israel meniup sangkakala, memecahkan buyung dan memegang obor. Perhatikan. Wah, mereka sudah sigap ya karena sudah pasang strategi untuk menghancurkan kemah kediaman orang Midian. Lalu apa yang terjadi? Bagaimanakah dengan pasukan orang Midian? Karena kaget ya, malam-malam diserang mendadak. Pasukan Midian kacau balau dan mereka berhamburan melarikan diri. Wah, ternyata pasukan Midiannya kaget. Tiba-tiba diserang secara dadakan. Dan akhirnya mereka kacau balau, berhamburan dan kalah. Nah, adik-adik, coba lihat di bagian terakhir apa yang terjadi. Akhirnya bangsa Israel menang berperang dan berhasil mengalahkan orang Midian. Beri tepuk tangan dong, hebat ya. Ternyata mereka luar biasa. Adik-adik, mereka luar biasa itu karena siapa ya? Yang pasti itu karena Tuhan.
karena pertolongan daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak beserta mereka, bisa saja mereka kalah. Bisa saja mereka mati. Nah, adik-adik, meskipun Tuhan itu tidak dikasihi oleh bangsa Israel. Umatnya tidak setia, menyembah berhala. Tapi ketika ada masalah, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri, tapi Tuhan tetap mau menolong bangsa Israel. Tetap mau memperhatikan bangsa Israel. Mengutus hambanya, Hakim Gideon, untuk menjadi penolong orang Israel. Adik-adik, kita juga kadang tidak setia, tidak taat, tidak patuh, tidak mengasihi Tuhan, tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi ketika kita punya masalah, kita punya beban, kita punya pergumulan, Tuhan Yesus itu tetap setia menolong kita. Nah, pertolongan yang sejati itu hanya daripada Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Tadi orang-orang Israel, mereka ngumpet, mereka membuat kubu-kubu pertahanan, tapi akhirnya mereka tetap diserang. Kembali lagi bahwa yang bisa menolong kita adalah Tuhan Yesus. Untuk itu kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lasa aku lo gak punya apa-apa, aku masih kecil. Gideon juga masih muda, tapi dia mau dipakai Tuhan. Kita masih kecil, kita juga mau dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang-orang terdekat kita. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita juga mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari langsung aja adik-adik, kita mau menutup Alkitab kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan kehidupan kita, biarlah Tuhan yang boleh menjadikan kita anak-anak sekolah minggu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan sikap berdoa, mari kita pujikan, kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Kuserahkan ya Tuhan. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya selamanya. Kita pujikan lagi dengan sungguh-sungguh. Kuserahkan ya Tuhan seluruh
Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mau menyerahkan kehidupan kami mau menyerahkan masa pertumbuhan kami. Kiranya Tuhan, kami boleh dipakai menjadi anak-anak yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, terkadang kami hidup seperti bangsa Israel, sudah dikasihi, sudah dicintai, tapi kami hidup tidak sungguh-sungguh, bahkan hidup membuat Tuhan sedih. Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa terus hidup takut akan Tuhan dan hidup dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Berkati Komisi Sekolah Minggu GKA Anugerah Tulung Agung, memberkati teman-teman, memberkati lose-lose kami. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, Tuhan juga yang menolong dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, senang sekali hari ini Lose Tuti bisa kembali menyapa adik-adik. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah beribadah hari ini. Kalian hebat, kalian luar biasa, kalian mengasihi Tuhan. Adik-adik, seperti yang sudah Lose Tuti informasikan di grup WA anak-anak sekolah minggu GKA Anugerah Tulung Agung, bahwa kita Komisi Sekolah Minggu mengadakan lomba kostum dalam rangka memperingati Hari Imlek. Jadi yang belum mengirim foto, terakhir hari ini Minggu 21 Februari pukul 6 sore. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengumpulkan foto. Dan kalian harus tetap semangat, harus tetap jaga diri, harus tetap jaga kebersihan. Dan kita terus setia berdoa Tuhan menolong dan memberkati kita sehingga wabah virus coronanya cepat selesai dan kita bisa bersama-sama kembali beribadah di gereja. Sampai jumpa di ibadah minggu online sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.